Yeah, I don't know when we'll do it, but yeah, that's the fight that makes sense. And Colby came here and cut weight, you know, and did everything to be here for this fight. He deserves the fight. So it's Leon Edwards versus... Not to mention the fact that he's, you know, the second or third best guy in the world. So it is Leon versus Colby next. Yeah. Haruskah Colby Covington diberikan kesempatan untuk melawan juara kelas welter UFC, Leon Edwards? Akhir pekan ini, juara kelas welter UFC, Leon Edwards, mempertahankan gelarnya dengan mengalahkan mantan juara Kamaru Usman. Sepertinya, lawan berikutnya adalah Colby Covington. Menurut Presiden UFC Dana White, Colby Covington akan menjadi lawan berikutnya untuk sang juara kelas welter, Leon Edwards. Tetapi, apakah Chaos benar-benar pantas mendapatkannya? Covington tidak diragukan lagi adalah petarung yang hebat. Tetapi apakah dia berhak menjadi lawan berikutnya Leon Edwards? Hal ini tentunya layak untuk kita perdebatkan karena ada sejumlah alasan. Dengan mengingat hal itu, berikut adalah 3 alasan mengapa Colby Covington pantas mendapatkan gelar juara kelas welter UFC. Yang pertama, Colby Covington hanya kalah dari Kamaru Usman dalam beberapa tahun terakhir. Satu-satunya kekalahan Colby Covington baru-baru ini terjadi saat melawan Kamaru Usman, yang saat itu sedang menjabat sebagai juara kelas welter. Banyak penggemar UFC mungkin tidak menyukai Colby Covington karena kepribadiannya yang belak-belakan, tetapi kenyataannya Chaos adalah petarung yang benar-benar brilian di dalam oktagon. Faktanya, mantan juara interim kelas welter itu hanya kalah 2 kali sejak tahun 2015. Dan kedua kekalahan itu terjadi pada orang yang sama, yaitu Kamaru Usman. Dalam kedua pertarungannya melawan Kamaru Usman, kita bisa melihat Covington mendorong The Nigerian Nightmare sepenuhnya. Pada pertarungan pertama, Kamaru Usman mendaratkan TKO terlambat dan hampir mengalahkannya dengan poin di pertarungan kedua. The judges score the contest 48-47, 48-47, and 49-46 for the winner by unanimous decision and still. Seperti yang diketahui semua orang, Kamaru Usman telah kalah dari Leon Edwards 2 kali. Tetapi apakah itu berarti Covington melewatkan kesempatan meraih emas dengan menghadapi Rocky? Bisa dibilang tidak, terutama karena Edwards menganjurkan Jorge Masvidal untuk mencoba merebut gelar. Gamebred, julukan Jorge Masvidal, dengan mudah dijegal oleh Covington dalam perjalanan terakhirnya ke oktagon setahun yang lalu. Pada dasarnya, kekalahan Covington hanya dari sang juara saat itu, yang berarti dia tetap berada di dekat puncak tangga kelas welter. Terutama karena orang-orang seperti Masvidal, Gilbert Burns, telah menderita kekalahan dalam periode waktu yang sama. Oleh karena itu, dengan Khamzat Chimaev yang tampaknya naik ke kelas 185 pound atau ke kelas menengah, petarung dengan julukan Chaos ini adalah lawan terbaik yang tersedia untuk Edwards saat ini. Alasan kedua, kenapa Colby Covington layak menjadi penantang gelar. Colby Covington akan memberi Leon Edwards tes gaya yang menarik. Gulat dan kemampuan Colby Covington untuk mendorong kecepatan akan memberikan Leon Edwards pertandingan yang sulit. UFC membanggakan dirinya dalam upaya membuat pertarungan yang masuk akal dari sudut pandang olahraga, terutama dalam hal gelar mereka. Namun wajar juga untuk mengatakan bahwa promosi tersebut kadang-kadang menyatukan pertarungan perebutan gelar yang lebih masuk akal dari perspektif menciptakan bentrokan gaya yang menarik. Dalam hal itu, sulit untuk menyangkal gagasan bahwa Colby Covington akan memberikan Leon Edwards ujian yang benar-benar menarik. Setelah 2 kemenangannya atas Kamaru Usman, dapat dikatakan bahwa Rocky tidak memiliki kelemahan yang mencolok. Juara kelas welter UFC yang berkuasa saat ini telah menunjukkan ketenangan dan ketangguhan, gulat defensif yang luar biasa, dan pukulan yang kuat dan mahir secara teknis. Covington, bagaimanapun, membawa serangan yang sama sekali berbeda ke Kamaru Usman. Chaos, sesuai dengan julukannya di oktagon, dan sementara dia dituduh terlalu mengandalkan permainan gulatnya, kecepatan yang cenderung dia dorong tidak tertandingi dengan berat 170 pound. Dia tidak selalu melakukan serangan yang sempurna secara teknis.
juga tidak membawa banyak kekuatan knockout. Akan tetapi, dia lebih dari bersedia untuk memborbardir musuhnya dengan rentetan kombinasi yang tampaknya tidak pernah berakhir. Gaya inilah yang terkenal memungkinkannya untuk mengalahkan striker teknis yang jauh lebih unggul, Robbie Lawler, pada tahun 2019. Lalu bagaimanakah reaksi Edwards terhadap tekanan semacam ini? Sejujurnya, sulit untuk mengatakannya karena dia tidak pernah menghadapi seseorang seperti Colby Covington sebelumnya. Pada dasarnya, Covington vs Edwards akan menjadi pertarungan yang benar-benar menarik untuk dipertimbangkan, jadi layak untuk dipesan. Dan yang ketiga, alasan kenapa Colby Covington harus diberi pertarungan gelar. Persona Colby Covington yang belak-belakan langsung menarik minat para penggemar MMA. Colby Covington selalu menuai reaksi besar dari para fans. Mungkin alasan terbesar untuk memberi Colby Covington kesempatan melawan juara kelas welter UFC Leon Edwards adalah kepribadiannya yang belak-belakan. Memang benar bahwa Chaos tampaknya memainkan sebagian besar karakter yang terinspirasi oleh gerakan MAGA Donald Trump dan dunia pro-gulat. Benar juga bahwa karakter ini telah mematikan beberapa penggemar yang menganggap dia paling ngeri dan paling buruk saat ofensif. Namun, wajar juga untuk mengatakan bahwa sebagian besar penggemar peduli dengan Covington dalam beberapa hal. Apakah mereka menganggapnya lucu dengan cara yang ironis, setuju dengan politiknya, atau langsung membencinya? Colby Covington baru saja masuk ke seluruh arena meledak dengan ejekan. Riuh membuat suasana menjadi panas seperti panas nuklir, yang menandakan bahwa kehadirannya saja dapat membuat suasana berubah. Pada dasarnya, dalam olahraga yang melihat para pejuangnya hidup dan mati oleh kekuatan bintang, Chaos tidak pernah gagal menghasilkan reaksi dari penggemar. Setidaknya, dia adalah salah satu kartu andalan UFC. Apakah dia memiliki klaim yang lebih baik untuk perebutan gelar daripada, katakanlah, Belal Muhammad yang mencatatkan rekor panjang 9 pertandingan tak terkalahkan? Atau Shavkat Rakhmonov yang telah mendominasi setiap musuh yang pernah dihadapi? Itu bisa diperdebatkan, tetapi adil untuk mengatakan bahwa dia adalah bintang yang jauh lebih besar daripada keduanya. Dalam hal ini adalah menarik pay-per-view, dan pada akhirnya UFC adalah tentang menarik uang. Pertarungan antara Edwards dan Covington hampir pasti akan menarik uang, sehingga promosi lebih condong untuk mempertemukan keduanya. Meskipun pasti ada alasan untuk memberikan Colby Covington laga perebutan gelar juara kelas welter, ada juga alasan untuk memilih penantang yang berbeda untuk Leon Edwards. Inilah dua alasan di antaranya. Yang pertama, Colby Covington hanya memenangkan 2 pertarungan sejak tahun 2019. Salah satunya melawan Tyron Woodley. Salah satu kendala terbesar yang membuat penyerahan perebutan gelar kelas welter UFC kepada Colby Covington adalah kurangnya aktivitasnya atau kurangnya pertarungan yang dilakoninya dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat rekor pertarungannya jauh di bawah petarung top 5 lainnya. Memang, Chaos hanya menderita 2 kekalahan sejak tahun 2015, kalah 2 kali dari Kamaru Usman. Akan tetapi dia juga belum memenangkan banyak pertarungan antara Juni 2016 dan Juni 2018. Covington mengalahkan 6 lawan yang berpuncak pada kemenangan gelar sementara melawan Rafael dos Anjos. Namun sejak itu dia hanya bertarung 5 kali lagi, kalah 2 kali dari Usman dan mengalahkan Robbie Lawler, Tyron Woodley, dan Jorge Masvidal. Dari perspektif nilai nama, ketiga kemenangan itu tampak hebat. Namun jika dipikir-pikir, mereka tidak benar-benar bertahan. Baik Lawler dan Woodley berada di usia yang tidak lagi prima pada saat kekalahan mereka dari Colby Covington. Sementara Jorge Masvidal juga tampaknya sedang dalam tren mundur. Covington mungkin berada di peringkat nomor 2 di divisi kelas welter saat ini, tetapi dia hanya meraih 1 kemenangan atas musuh peringkat lainnya, dan dapat dikatakan bahwa Jorge Masvidal tidak termasuk dalam 15 besar saat ini. Ketika Anda membandingkan Chaos dengan seseorang seperti Belal Muhammad yang tidak pernah kalah dalam 9 pertarungan, penantang tak terkalahkan seperti Khamzat Chimaev dan Shavkat Rakhmonov, juga Gilbert Burns yang memegang kemenangan baru-baru ini atas Stephen Thompson dan Neil Magny, menjadi semakin sulit untuk membenarkan memberinya duel perebutan gelar. Alasan selanjutnya yang menyebabkan Colby Covington tidak layak untuk perebutan gelar saat ini. UFC seharusnya tidak memberi penghargaan kepada Colby Covington atas perilaku kontroversialnya.
Colby Covington telah memainkan karakter yang sangat kontroversial. UFC tidak pernah benar-benar menghindar untuk memberikan perlakuan istimewa kepada bintang-bintang terbesarnya, bahkan jika mereka tidak terlihat begitu panas di oktagon. Conor McGregor, misalnya, tidak pernah merasa terlalu jauh dari perebutan gelar. Sementara potensi kembalinya Nick Diaz kemungkinan masih akan menjadi berita utama sebuah acara meskipun dia tidak pernah menang sejak 2011. Sebagai salah satu bintang mereka yang lebih bankable saat ini, seharusnya tidak mengejutkan melihat Dana White dan kawan-kawan memberi Colby Covington dorongan yang lebih besar daripada beberapa petarung lainnya. Namun apakah mereka, UFC, harus melakukan ini sangat bisa diperdebatkan. Lagi pula, alasan Covington menjadi bintang adalah karena kepribadiannya yang belak-belakan dan kontroversial. Sayangnya, itu adalah pesona yang cenderung lebih menjijikkan di mata banyak penggemar. Tentu, trash talk atau pembicaraan sampah McGregor kadang-kadang bisa kasar, tetapi The Notorious tidak pernah mendekati rasisme langsung seperti yang dilakukan oleh Chaos selama persaingan panjangnya dengan Kamaru Usman. Selain itu, dukungannya untuk mantan Presiden Donald Trump dan gerakan MAGA sekarang tampaknya jauh lebih buruk daripada sebelumnya, mengingat perpecahan politik di Amerika Serikat saat ini setelah penyerbuan Kapitol pada tahun 2021. Memang benar bahwa Covington dapat membangkitkan lebih banyak minat dalam pertarungannya berkat personanya ini, tetapi dapat dipertanyakan bahwa UFC memberinya gelar karena itu. Sekian informasi yang dapat Duel Sport sajikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.